Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materinya ke ini ya, materi tentang limit limit fungsi. Nah, ini limit dan kekontinuan. Jadi kalau di kalkulus itu kekontinuan ini masuk ke dalam limit ya. Nah, tujuan pembelajarannya, nah ini untuk menentukan apakah suatu fungsi itu mempunyai limit di satu titik. Jadi limit itu ditinjau di satu titik, tapi bisa diperluas jadi di interval. Kemudian menghitung limit dengan menggunakan sifat limit. Selanjutnya ini limit pada fungsi trigonometri. Menghitung ya ini lebih ke menentukan limit fungsi dengan prinsip Apit atau teorema Apit, kemudian menentukan limit tahingga dan limit di tahingga. Nah, ini berbeda. Ini limit tahingga dengan limit di tahingga. Nah, kalau kita pemahamannya sudah bagus di limit, nanti ditambahkan dengan kekontinuan fungsi di satu titik. Ya. Nah, tujuan selanjutnya yaitu menentukan ini selang kekontinuan dan menentukan limit pada fungsi komposisi dan kekontinuan pada fungsi komposisi. Nah, kita lihat dulu yang disebut limit itu seperti apa. Ini limit fungsi di satu titik, pengertian limit secara intuisi. Ini kita lihat pada fungsi ini ya, X kuadrat min 1 dibagi X min 1. Nah, fungsi ini, fungsi X kuadrat dibagi X min 1, itu kalau digambarkan, ilustrasinya, ini kira-kira seperti ini. Dengan di titik 1, misal 1, ini nilainya kosong. Ya, tidak ada maksudnya, bukan kosong. Nilainya tidak terdefinisi. Karena di sini, ini kan kalau kita substitusikan 1, ini fungsinya jadi ini ya, jadi bentuknya 0/0. Atau ya tidak terdefinisi karena khususnya pembaginya, karena pembaginya di sini nilainya jadi 0. Nah, meskipun bentuk fungsinya seperti itu, tapi kondisi limitnya ini bisa kita deteksi. Nah, secara intuisinya bisa kita lihat dari tabel berikut. Misalnya di sini mendekati angka 1 dari sebelah kiri di sini, ini ada 0,9. Ini titiknya di sini ya, kira-kira. Kemudian digeser makin X-nya makin ke kanan, atau ya kita sebut X-nya mendekati 1 dari sebelah kiri, ini fungsinya mendekati ke nilai ini ya. Begitu juga kita lihat kalau fungsinya didekati dari sebelah kanan. Ya, di sini asalnya 1,1. Di sini kan di tabelnya kita mulai dengan 1,1 dari sebelah kanan, ini 1,1. Nilainya ada di sini kira-kira ya. Kemudian 1,01 makin ke kiri, jadi atau bisa kita sebut ini X-nya mendekati 1 dari sebelah kanan. Nah, ini kalau dinotasikan biasanya ini ya, ada kalau yang ini jadi ada tanda minusnya, yang ini ada tanda plusnya. Nah, yang
dari sebelah kanan ini juga mendekati ke satu nilai. Nah, lihat di sini 0,9, 0,99, 0,99. Terus ini lama-lama nilainya mendekati ke 1 untuk nilai X-nya ya di sini. Kemudian 1,1, 1,01, 1,001, dan seterusnya. Dari sini nilainya, nilai X-nya mendekati ke 1 juga. Nah, nilai fungsinya, jadi nilai X ini ketika disubstitusikan ke fungsi, ke nilai ini, kita peroleh hasilnya, ini lama-lama makin mendekati ke angka. Nah, ke angka ini, ke angka 2. Nah, kalau dari geometrisnya, kita lihat di sini, fungsinya makin mendekati dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu mendekati ke satu nilai. Nah, kondisi ini disebut fungsi yang mempunyai limit di satu titik, khususnya di sini di titik X sama dengan 1 atau C sama dengan 1. Nah, secara grafiknya, fungsi tadi yang fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, ini fungsinya seperti ini yang udah tadi Ibu gambarkan ya. Ini ketika X mendekati dari sebelah kanan, nah ini, ataupun X-nya mendekati dari sebelah kiri, ini nilai fungsinya, ini dari atas mendekati ke 2 dari ini juga lama-lama fungsinya naik ya, mendekati nilainya ke 2. Nah, kalau kondisi seperti itu, maka fungsinya, nah ini secara matematiknya, kita sebut fungsi fx ini, x kuadrat min 1 per x min 1 itu mempunyai limit di x menuju ke 1. Dan nilai limitnya ini adalah 2. Nah, ini definisi limit secara intuisi, ini ya. Jadi limit secara intuisi itu adalah ini. Jadi limit fx ketika x mendekati c itu adalah L. Ya, atau kalimat di bawahnya ini ya. Jadi ya, limit dari fx itu sama dengan L kalau x-nya mendekati ke nilai c atau ke titik c. Nah, contohnya ini ada ya limit 3x plus 5 itu sama dengan 8. Ini cukup jelas ya. Oh ya, kalau di sekolah ya dari SMA sekolah sebelumnya biasanya mencari limit itu dengan cara mensubstitusikan nilai titik limitnya. Sebenarnya tidak tepat seperti itu ya, tapi yaitu ya bisa kita analogikan dengan cara seperti itu. Ya, tapi kita harus periksa syarat yang lainnya seperti di yang nomor 2 ini. Ini kalau kita substitusikan nilai 2, ini kan nilainya jadi 0 per 0 ya. Nah, ini cara untuk menentukan limit lainnya karena ini pembilangnya bisa kita faktorkan nih. Kemudian ini saling nilainya sama jadi membagi, maka kita akan punya fungsi. Nah, ini kan sama dengan ini. Tapi jangan dilupakan. Nah, ini ada syaratnya. X-nya ini tidak boleh sama dengan 2. Karena kalau 2 ini jadi 0 per 0. Fungsinya jadi tidak terdefinisi. Ya, jadi ketika kita substitusikan 2 ke ini, 2x plus 1, ini kita peroleh nilainya sama dengan 5. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga, ini juga sama ya, kalau misalnya kita langsung substitusikan 9 ke persamaan ini,
maka kita akan peroleh ini nilainya jadi 0 per 0. Ya, kemudian di sini, oh ini 0. Oh. Terus kalau ya di sini syarat pembaginya, ini kan syaratnya si pembaginya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang ini X-nya itu tidak boleh sama dengan 9. Ya ini juga tidak boleh sama dengan 2 ya, yang atas harusnya ada tidak sama dengannya. Karena kalau nilainya 9, ini jadi 0 per 0. Nah, untuk yang ini ya soal yang nomor 3, ini kita kalikan sekawan dari penyebutnya, terus sekawan dari akar X min 3 itu adalah akar X plus 3. Nah, ini kita kalikan 1 dengan satunya dari sekawan akar X min 3. Terus, oh ya, hasilnya ada ya di slide-nya. Nah, hasilnya ini dikalikan, terus karena ini sama. Nah, tapi ketika kita membagi ini syaratnya tetap ada. Syaratnya tetap ada. Jadi masih ada syaratnya. Di sini X-nya tidak boleh 9. Nah, jadi kita punya fungsi ini dengan syarat X-nya tidak boleh 9. Ini substitusikan, hasilnya jadi 6. Ya. Nah, contoh yang keempat itu seperti ini. Ya, ketika sin seper X, jadi kita ambil X-nya karena limitnya ini mendekati ke 0, kita ambil X-nya seperti ini, 2 per X, nilainya 1, 2 dibagi 2 per X, ini kan pembaginya membesar ya, jadi nilai X-nya makin mengecil. Nah, kita lihat X-nya ini makin mengecil, tapi nilai fungsinya atau sin seper X-nya, ini nilainya di antara 1, 0, min 1, 0, dan seterusnya. Jadi kalau Ibu ilustrasikan fungsi sinusnya itu, kira-kira ya sinus itu ada di antara min 1 dan 1. Jadi ketika dia mendekati 0, ini fungsinya nggak pakai skala ya. Jadi dia, nah ini naik turun terus, di sekitar 0 tuh naik turun terus. Ini juga dari sebelah ini sama juga. Jadi fungsinya naik turun terus. Nah, kalau kondisi seperti ini, bagaimana limitnya? Nah, ya dari tabel, ini ada coretannya, dari tabel kemudian ketika X-nya menuju 0, kemudian dari ilustrasi ini ya, coretannya, ketika X-nya menuju ke 0, ini nilainya naik turun terus. Jadi tidak menuju ke satu nilai. Nah, kondisi ini disebut fungsinya tidak mempunyai limit atau limitnya tidak ada. Ya. Oh, ini soal yang contoh ini, contoh 1, 2, 3. Bedanya kan yang nomor 4, contoh 4 ini jelas. Kalau fungsinya dia tidak punya limit karena secara ilustrasi seperti ini. Nah, kalau contoh 1, kalau digambarkan, ya kira-kira gambarnya, oh salah gambarnya, nggak seperti itu. Dia naik 5, ini ya, kira-kira, nah ini naik 5, jadi ketika 1 itu, ini nilai fungsinya, jadi F1-nya juga nilainya ada, yaitu F1-nya adalah 8, kalau di contoh 1. Nah, untuk contoh 2 itu sama dengan contoh di awal tadi. Ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 2, di sini fungsinya kosong. Nilainya tidak ada. Jadi F2-nya ini tidak ada. Yang nomor
3 juga sama, kondisi nomor 2 dan 3 itu sama. Jadi ketika di titik limitnya, ini fungsinya itu nilainya tidak ada. Nah, tapi ke contoh 1, contoh 2, dan contoh 3, ini ketiga fungsi ini dia mempunyai limit. Ya. Nah, ini definisi formal limitnya. Itu ini fungsi fx mempunyai limit L ketika x-nya mendekati C. Jika ini bahasanya untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga ini untuk x min C-nya kurang dari delta, kemudian X-nya tidak sama dengan C, ini tanda lebih besar dari 0 itu, ini ya, maksudnya X-nya tidak boleh sama dengan C. Nah, terus jari-jari C itu ini ya, delta. Maka katanya jarak fx terhadap L itu jaraknya selalu kurang dari epsilon. Nah, apa itu? Nah, ini ada ilustrasinya, meskipun tapi karena ini fungsinya, nah di akhirnya agak berbeda. Ini ya, agak ilustrasinya kata Ibu agak kurang tepat sebenarnya. Ini siapa yang nyalain mikrofonnya? Tolong di. Nah, maksud dari kalimat ini, kalimat definisi di sini, ini katanya kalau kita ambil L di sini, ya perkiraan limitnya, misalnya limit fungsinya ada di L seperti ini. Dari L ini kita ambil jari-jari sejauh epsilon. Ya, dari jari-jari sejauh epsilon ini, terus kita tentukan ini delta dari titik C. Jadi dari titik C itu kita punya ya X yang nah ini bisa kalau kita jabarkan dari fungsi nilai mutlak kemarin, itu kalau kita punya X min C kurang dari delta, itu kan sama aja dengan X min C itu ada di antara min delta sampai delta. Atau terus kalau semua ruas kita tambahkan C, yang ini jadi habis ya karena inverse-nya. Jadi kita akan punya C min delta sampai C plus delta. Nah, ini itu adalah interval di sini. Ya, jadi interval paling kirinya itu adalah C min delta, yang paling kanannya itu adalah C plus delta. Nah, dari interval domain ini, maka nilai-nilai fungsi, misalnya di sini ada X1. Ya, nilai X1 ini harus ada di dalam jari-jari ini atau ada di sini. Ini sama ya caranya kalau di jabarkan jadi interval, maka kita akan punya ini kurang dari epsilon. Ini kita akan punya fx min L kurang di antara min epsilon sampai epsilon, atau fx-nya ini L min epsilon sampai L plus epsilon. Nah, nilai fungsinya ini harusnya kalau yang bagus ya seperti ini ya. Nah, ini jadi paling kiri ini paling bawah itu adalah L min epsilon, paling atas adalah L plus epsilon. Jadi nilai-nilai
yang ada di sini dari C min delta sampai C plus delta ini, setiap X yang ada di sini ini harus ada di sini nilainya. Nah, kita lihat cara menentukan limit lainnya selain definisi, kita pakai konsep limit kiri dan limit kanan. Yang disebut limit kiri itu adalah ketika X-nya menuju C dari arah kiri, ya seperti ini, X-nya mendekati C, nanti ada notasinya kira-kira seperti ini ya, C min. Nah, ini jadi kita punya fungsi ini, limit fx menuju C dari arah kanan. Kemudian limit kanan itu adalah ketika X-nya, nah ini X-nya mendekati C dari sebelah kanan. C sebelah kanan itu berarti nilai X yang lebih besar dari C. Nah ini disebut limit kanan, notasinya seperti ini. Nah, bagaimana hubungan antara limit dengan limit sepihak atau limit kiri dan kanan? Nah, seperti ini ya. Jadi, suatu fungsi itu mempunyai limit L ketika X mendekati C, jika dan hanya jika ini limit kiri dan limit kanannya mempunyai nilai yang sama. Nah, kalau limit kiri dan limit kanannya nilainya tidak sama, maka fungsinya tidak punya limit. Nah, ini contohnya. Ini contohnya fungsi ini ya, fungsi dengan banyak aturan. Ini kalau digambarkan, ini sebenarnya fungsinya udah ada di perkuliahan sebelumnya ya. Jadi ketika X-nya kurang dari 0, fungsinya merupakan fungsi kuadrat, kemudian untuk X-nya antara 0 dan 1, seperti ini. Ya, ini tidak dengan satunya. Terus ketika X-nya 1 dan seterusnya, ini fungsinya fungsi kuadrat lagi. Nah, ini sebenarnya grafiknya ya yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan juga grafiknya. Ini yang ditanyakan itu adalah ini limit ketika X-nya sama dengan 0 di sini. Kemudian X-nya, C maksudnya. Ketika C-nya sama dengan 0, ketika C-nya sama dengan 1 di sini, dan ketika C-nya sama dengan 2. Ya. Nah, jawabannya nih, ketika X-nya sama, maksudnya ya di sini X-nya ya, ketika limitnya mendekati ke 0, sini, ini dari sebelah kiri, ini atau untuk X-nya yang nilainya kurang dari 0, dia mengikuti fungsi ini, fungsi X kuadrat. Sedangkan dari sebelah kanan, ketika X-nya lebih besar dari 0, ini mengikuti fungsi ini. Ya, ini. Jadi kalau dari ilustrasi grafiknya terlihat ketika mendekati 0 dari kiri, dia fungsinya fungsi yang kuadrat. Kalau ketika mendekati 0 dari sebelah kanan, dia pakai fungsi yang linear ini. Nah, limitnya gimana? Jadi limitnya, ya kita pakai limit kiri dan limit kanan. Nah, fungsinya, grafiknya Ibu gambarkan lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya fungsi kuadrat. Nah, jadi kemudian fungsinya ini X kuadrat, X-nya kurang dari 0, kemudian X ketika X-nya antara 0 dan 1,
dan X kuadrat plus 2 ketika X-nya lebih besar dari 1. Ya, limit kirinya ini 0, kita lihat di sini, jadi substitusikan nilai 0-nya 0, limit kanannya pakai fungsi, oh iya, Ibu mau tegaskan kalau limit kirinya ini karena untuk X kurang dari 0, itu di sini ya intervalnya, maka pakai fungsi yang pertama. Kemudian limit kanannya karena untuk X-nya ada di interval ini pakai fungsi yang kedua. Nah, limit kiri dan limit kanannya sama, karena limitnya sama, maka fungsinya mempunyai limit, dan nilai limitnya itu adalah sama dengan ini nilai fungsi nilai limit kiri dan kanan, yaitu 0. Nah, bagaimana dengan tadi pertanyaannya ketika X-nya 1 atau ditinjau di X-nya sama dengan 1 di sini. Ini limit kirinya ketika X mendekati 1 dari arah kiri, ini pakai fungsi linier atau fungsi yang kedua ini. Kemudian X-nya mendekati 1 dari arah kanan, berarti di sini ya, sesuai dengan grafiknya, kita lihat di sini dia pakai fungsi yang ini, fungsi yang ketiga. Nah, limit kirinya pakai fungsi yang kedua, kita substitusikan satunya sama dengan 1. Limit kanannya tadi, nah ini pakai fungsi yang ketiga, jadi substitusikan 1, hasilnya jadi 3. Nah, ini limit kiri dan limit kanan nilainya berbeda. Nah, karena nilai limitnya berbeda, berarti limit fungsi di titik 1 itu tidak ada. Nah, untuk yang C kita lihat di sini ya. Di sini yang C, soal yang C yaitu pada titik 2, X-nya sama dengan 2. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan, sebelah kiri dari 2 dan sebelah kanan dari 2, itu pakai fungsi yang sama. Kalau pakai fungsi yang sama, ini langsung aja. Jadi fungsinya kan fungsi yang ketiga, yaitu 2 plus X kuadrat, ini sama dengan 6 ya, limitnya. Nah, grafiknya tadi udah Ibu gambarkan. Nah, kita lihat lagi ya. Di grafiknya seperti ini. Ya. Nah, ini salah. Harusnya, nih ya, ini tuh harusnya 3-nya di sini. Ini 3. Jadi, nah di sini kalau tadi kan pakai definisi limit, ini kan menjawabnya pakai teorema limit kiri limit kanan. Nah, kalau pakai yang definisi epsilon delta, meskipun kita tidak akan bahas lebih lanjut ya, ini cukup pakai limit kiri limit kanan, atau harusnya pakai ini jika untuk setiap epsilon ada delta, sedemikian sehingga ini ketika X min C-nya kurang dari delta dan X-nya tidak sama dengan C sini, maka Fx-nya terhadap limitnya itu selalu kurang dari epsilon. Nah, Ibu buat ilustrasi di sini untuk X sama dengan 1. Misalnya dari X sama dengan 1 ini kan ada L-nya. L-nya kita anggap sama dengan 3. Terus dari titik L ini kita buat radius yang ini ya. Jadi karena tadi udah, jadi Ibu langsung aja. Ini Fx-nya ini harus ada di L min epsilon sampai L plus epsilon. Jadi dari L ini kita buat di sini misalnya jaraknya epsilon, jadi kita punya L min epsilon sampai L plus epsilon. Nah,
kalau kita proyeksikan ke daerah domainnya. Nah, kita lihat di sini, ini untuk yang batas bawahnya, itu dia tidak berpotongan dengan grafiknya. Jadi dia akan terus jalan terus. Akibatnya gimana? Akibatnya, nah misalnya Ibu ambil di sini, dari satu itu, seperti ini radiusnya. Ini kan berarti kita punya, tadi udah yang ini ya, tadi, jadi kita punya X-nya ada di C min delta sampai C plus delta, C min delta, atau 1 min delta karena C-nya 1 plus delta. Nah, setiap X di sini, misalnya, kalau kita cari nilainya, nah di sini, ini kan nilainya di sini ya, ini kita sebut X1, jadi kita punya Fx1. Nah, kalau kita hitung jaraknya di sini, ini Fx1, karena Fx1 nilainya di bawah, berarti L min Fx1 ini panjangnya itu lebih dari ini, L min epsilon. Ya, atau, nah, bentar. Nah, ini, ya ini L min, ini jaraknya lebih besar dari epsilon, dari ini kan panjangnya epsilon. Ya, jadi lebih besar dari ini, karena terjadi kondisi ini jadi fungsinya kita sebut dia tidak punya limit di titik X sama dengan 1. Nah, itu kalau ya, jadi ketika kita meninjau di titik 1 ini, jadi kalau secara geometrinya, kemudian kita lihat secara definisinya, karena terjadi kondisi ini, nah ini kita sebut fungsinya tidak punya limit di titik X sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan. Ini ada contoh yang lain, contoh yang kedua. Nih, tentukan konstanta C agar fungsi dengan banyak aturan berikut. Ini fungsinya. Nah, ini dia kontinu di, bukan kontinu, mempunyai limit di X sama dengan min 1. Nah, tadi kan ini ketika X-nya mendekati 1 dari kiri dan kanan, ini berbeda ya. Berbeda aturannya. Jadi karena ini dengan fungsi banyak aturan ini, nah kita periksa dengan limit kiri dan limit kanan. Jadi kalau fx-nya di sini ketika mendekati min 1 dari kiri, ini nilainya sama dengan ini fungsi ketika x-nya mendekati min 1 dari sebelah kanan. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, maka kita sebut fungsinya mempunyai limit. Nah, ini tadi sudah Ibu tuliskan ya di sini, mempunyai limit di X min 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Nah, limit kirinya berarti untuk X yang nilainya kurang dari min 1 itu mengikuti aturan yang pertama, yaitu 3 min CX. Nah, kita substitusikan min 1, jadi kita peroleh ini 3 plus CX, kemudian ketika X-nya mendekati min 1 dari sebelah kanan, itu mengikuti fungsi yang kedua ini, fungsi yang kedua, yaitu fungsi X kuadrat min C. Nah, satunya kita substitusikan ke fungsi, jadi kita punya ini. Nah, karena syarat ini kan limit kiri harus sama dengan limit kanan.
maka ini 3 plus C harus sama dengan 1 min C. Nah, ya. Nah, ini jadi kita peroleh nilai C-nya itu adalah min 1. Ya, itu. Nah, ini ada soal latihan yang A. Ini diberikan grafik. Nah, ini yang diketahuinya grafiknya ya. Ini yang ditanyakannya. Nomor 1, limit fungsinya di X min 3. Nah, kita lihat dulu semua pertanyaannya ya. Nah, ini limit ketika X menuju 3, ini kalau tadi dengan limit kiri limit kanan, ini dari sebelah kiri X, ini fungsinya menuju ke titik ini ya. Dari sebelah kanan juga fungsinya, ini sebelah kanan min 3, ini juga mendekati ini. Ini nilainya berapa? Nilainya adalah 2. Jadi limit fx untuk X-nya mendekati min 3 itu adalah 2. Nah, sedangkan di sini ketika X-nya min 3, itu nilai fungsinya adalah ini. Nilai fungsinya adalah 1. Ya, jadi terlihat di soal 1 dan 6 ini jadi suatu fungsi punya limit. Nah, Ibu tuliskan di sini ya, nomor 1. Jadi kalau kita lihat limit X menuju 3, min 3 dari sebelah kiri, fx ini sama dengan limit X menuju min 3 dari sebelah kanan. Ya, karena nilainya sama, berarti ini sama dengan limit fungsinya ketika X menuju min 3. Nah, dan limitnya itu adalah 2. Tapi, nah nilai limit ini tidak sama dengan nilai fungsinya di titik yang kita tinjau, di titik min 3 ini. Ini fungsi min 3-nya itu adalah 1. Ya, meskipun ada kondisi ini masih kita anggap fungsinya mempunyai limit. Ya, jadi meskipun nilainya nggak ada, ini fungsinya tetap mempunyai limit di titik yang kita tinjau. Nah, itu juga di soal yang nomor 2, ini ketika X-nya menuju min 1. Ini X-nya menuju min 1 dari kiri, ini nilainya menuju ke sini ya, ke titik ini. Yang min 1 dari sebelah kanan juga sama, menuju ke titik ini, nilai fungsinya. Atau kalau kita lihat di sini nilainya ya kita sebut 2,5. Ini sama dengan 2,5. Meskipun kita perhatikan di sini nilai fungsi f-1-nya ini tidak ada. Ini lingkaran kosong. Ini nilai fungsinya tidak ada. Nah, ini kasus yang kedua, kondisinya seperti ini ya. Jadi limit kiri, limit kanannya ada, limit kiri, limit kanannya ada, tapi nilai fungsi di titik limitnya, di titik yang kita tinjau tidak ada. Nah, meskipun demikian, ini kondisi yang kedua ini fungsinya masih mempunyai limit di titik yang kita tinjaunya. Terus selanjutnya, ini kondisi yang ketiga, ketika X-nya mendekati ditinjau limitnya di titik 1, ini kita lihat limit sebelah kirinya. Ya, ketika X mendekati 1 dari sebelah kiri, itu ada di ini ya, soal yang nomor 4, itu nilainya adalah ini, 2, sama dengan 2. Kemudian ketika nilai limit ketika X-nya didekati dari sebelah kanan 1, nilainya sama dengan ini, 1.
Ini di soal nomor 5. Nah, kita lihat kalau secara grafiknya kita lihat fungsinya patah. Ini patah di titik 1. Ya, ini ada loncatan istilahnya. Ini ada loncatan atau patah. Ya, sebenarnya lebih tepat ada loncatan karena kalau patah nanti digunakan di istilah fungsi yang lain ya. Ya, karena ada loncatan seperti ini. Nah, akibatnya apa? Ya, dilihat dari pendekatan limit sepihak tadi, ini kan limit kiri dan limit kanannya nilainya beda. Berarti limit fungsi di titik yang kita tinjau di sini ini tidak ada. Nah, bagaimana dengan nilai fungsi di titik yang kita tinjau limitnya atau F1-nya di sini? Ini F1-nya itu ikut ke fungsi yang sebelah kirinya. Kalau di sini ini sama dengan nilainya 2. Nah, tapi bisa jadi F1-nya misalnya tidak di sini, bisa jadi nilai fungsinya di sini atau di tempat yang lain. Ya, kalau kondisinya seperti misalnya di sini atau di tempat lain ataupun misalnya tidak ada, tapi ada loncatan seperti ini ada loncatan, itu berarti fungsinya dia tidak punya limit. Ya, itu menganalisa fungsi dari grafiknya. Nah, ini soal latihan yang B. Ya, jadi kalau yang A tadi diberikan gambar grafiknya, nah yang B ini diberikan definisi fungsinya. Ini definisi fungsinya seperti ini, terus periksa limitnya. Ya, dicoba sendiri. Ada 3 soal. Ini harusnya bukan di sini ya, ini harusnya di sini. Nah, sifat limit fungsi ini terkait dengan ini operasi aljabar fungsi. Nah, sebelumnya di materi fungsi kita tahu kalau fungsi itu bisa dioperasikan secara aljabar, yaitu tambah, kurang, bagi, kali, ya seperti itu. Kemudian fungsi juga bisa dioperasikan dengan komposisi. Nah, khusus sifat limit fungsi ini ditinjau dari operasi aljabar fungsi. Jadi kalau kita punya ini fungsi fx, dia punya limitnya sama dengan L, fungsi gx punya limitnya sama dengan G. Nah, kita perhatikan dia harus ditinjau limitnya di titik yang sama. Nah, kalau seperti ini kita jadi limit dari operasi suatu fungsi itu sama aja dengan operasi limit fungsinya yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Khusus untuk pembagian di sini penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau di sini 0 ini jadi tidak terdefinisi. Nah, kemudian ini untuk pangkat, ya pangkat itu sebenarnya sama dengan ini ya, perluasan dari operasi kali. Jadi limit fungsi yang dipangkatkan itu akan sama dengan mempangkatkan limit fungsinya. Begitu juga dengan membagi. Nah, ini kalau dilengkapi ini akan sama dengan L pangkat N. Ini yang 5, ini akar L. Nah, apa bedanya di sini yang ruas kiri sini dengan ruas kanan ini? Nah, Ibu beri contoh ya. Misal kita punya fx itu sama dengan 2x dan gx ini sama dengan 3x. Ya. Yang sebelah kirinya, operasi kiri ini misal yang menjumlahkan, ini kita lihat, ini fungsinya kita operasikan dulu. Jadi
ya 2x ditambah 3x. Nah, seperti ini. Ya, kita tinjau misalnya ketika limitnya mendekati ke 1. Nah, ini operasi ya, maaf. Fungsinya kita operasikan dulu. Jadi kita akan punya fungsi baru. Ya, ini kita punya fungsi baru, yaitu fungsi 5x. Nah, baru kita hitung limitnya, yaitu 5. Nah, tapi kalau yang kanan, ini jadi kita punya limit 2x ketika x-nya mendekati 1, dan limit 3x ketika x-nya mendekati 1. Nah, ini dia tetap di fungsi semulanya, yaitu fungsi f dan fungsi g. Fungsi f ini dia punya limitnya 2. Fungsi g juga dia punya limitnya 3. Dan ini ya kita jumlahkan limitnya itu adalah 5. Ya, jadi prosesnya perbedaan yang kiri dan kanan itu seperti itu. Jadi kalau yang kiri kita akan punya fungsi baru. Kalau proses yang kanan kita tetap gunakan fungsi yang lama. Kita lihat di sini nilainya akan tetap sama ya, pakai proses yang kiri atau proses yang kanan. Nah, itu sifat limit. Kemudian ini ada prinsip Apit atau lebih dikenal dengan teorema Apit. Nah, di teorema Apit ini kita punya 3 fungsi yang ini ya, berurutan seperti ini. Jadi kalau Ibu gambarkan, misalkan kita punya fungsi f seperti ini fx, kemudian kita punya fungsi hx, misalnya ini hx. Nah, di antara fx dan hx ini ada gx, jadi gx-nya bisa seperti ini. Jadi tidak pernah lebih, ini Ibu sebut gx. Nah, jadi gx-nya itu selalu ada di antara fx dan hx. Jadi gx-nya tidak pernah lebih kecil dari fx dan gx tidak pernah lebih besar dari hx. Ya, selalu berurutan, beriringan seperti ini. Nah, terus ini ditinjau di sekitaran C, jadi Ibu ya beri tanda di titik C. Nah, kalau fungsi yang paling kiri, di fungsi yang paling kecil ketika x mendekati C nilainya L, kemudian fungsi paling kanan ketika x-nya mendekati C nilainya L juga. Jadi kalau kita lihat di sini, ini di sebelah kiri atau sebelah kanan C, ini fungsi fx dan hx-nya menuju ke L, maka yang tengah, nah, secara ilustrasinya juga yang tengah itu berada di titik yang sama. Nah, atau kita punya kesimpulan teoremanya seperti ini. Jadi fungsi yang di tengah ya punya ini ya nilai yang sama. Nah, contohnya di sini untuk menghitung sinus limit dari x min 1 kuadrat di sinus 1/x. Nah, ini pakai teorema Apit. Nah, kalau ininya ini kita ganti notasi atau variabelnya dengan U, ya kita tahu kalau sinus itu nilainya itu ada di antara min 1 sampai 1, atau ya kita punya ini. Terus karena kita kalikan dengan suatu bilangan positif, yaitu ini ya, kuadrat dari ini fungsinya selalu bernilai positif. Nah, jadi urutannya tidak berubah. Nah, kita lihat fungsi yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dia menuju ke nilai yang sama. Jadi kalau kita substitusikan min 1 ke fungsi kiri, yang ini limitnya 0, yang fungsi kanan juga ini limitnya 0. Nah, karena kita punya kondisi seperti itu, jadi ya ini ketika x-nya 1, ya, jadi
ya ini fungsi yang di tengah ini juga limitnya menuju ke 0. Gitu. Teorema penggunaan teorema Hafid itu seperti itu. Tapi sebenarnya fungsi ini juga bisa diselesaikan dengan teorema operasi fungsi. Jadi kita akan punya limit x menuju 1 dari x min 1 kuadrat, ini sama aja dengan limit x menuju 1 sinus, tapi ini ya kita perhatikan. Nah, kalau pakai operasi ini yang pakai sifat limit yang ini tidak bisa kita pakai karena fungsi yang kedua ini sinus 1 per x min 1 dia tidak punya limit. Tidak punya limit di x-nya sama dengan 1. Ya, jadi sifat limit yang perkalian fungsi ini tidak bisa kita gunakan sementara ini. Ya. Nah, ini limit fungsi trigonometri. Limit sinus x per x itu adalah 1. Ini kayak harus dihafalkan ya. Oke, contoh yang kedua, terus yang ketiga ini seperti ini. Nah, contohnya ini. Ya, ini dari sini. Nah, ini dicoret dulu. Nah, ini tiba-tiba jadi ini. Bagaimana ini? Nah, yang coba pembilangnya dulu aja ya. Pembilangnya kita punya 3x ditambah sin 4x itu bisa dituliskan sebagai 3 per seper x seperti ini. Nih, kalau agak membingungkan, ini jadi kayak 3x dikali seper x per seper x. Ya, jadi yang ini ya saling menghilangkan, jadi kita akan punya 3 per seper x. Oke, dilanjutkan. Nah, karena ini bentuknya sama, terus kita punya juga ini sinus 4x kita kalikan 1 kali 1. Nih, jadi kita punya 3 per seper x ditambah sin 4x per 4x untuk ini kondisi yang ini dikali 4x. Nah, 4x ini kita ubah dengan cara yang sama dengan cara 3 ini. Jadi kita akan punya 3 per seper x ditambah sin 4x per 4x dikali 4 per 1 per x. Ya, jadi atau kita akan punya di sini 1 per 1 per x dikali, ini kan dua-duanya ada ini ya, ada pembagi seper x ya. Jadi kita akan punya 3 plus sin 4x per 4x dikali 4. Ya, atau yang ini. Jadi ini ada seper x-nya. Terus yang bawah juga caranya sama. Jadi nanti kalau dituliskan utuh, ini jadi ada, ini kan 1 per 1 per x. 1 per 1 per x itu kan sama dengan 1 dikali inverse-nya. Inverse-nya adalah 1 per x dikali, inverse-nya adalah x dikali x. Jadi yang bawahnya kita akan punya x dan ininya 1 ya. Dan ini sama dengan x. Jadi ini kita akan
punya X, yang bawahnya ini juga nanti dengan cara yang sama seperti ini, kita akan punya ini hasilnya. Ya, terus kita limitkan. Nah, yang ini limitnya adalah, sebelum masuk ke situ, ini sebenarnya harusnya ini operasi limitnya masuk dulu ya. Jadi semua limit, ini limit. Nah, terus baru ini limit dari fungsi konstan itu adalah dirinya sendiri, yaitu 3. Ini juga fungsi konstan, ini limitnya 5. Terus ini juga sama ya, fungsi konstan, limitnya dirinya sendiri. Nah, ini hasilnya, ini 1, yang ini juga 1. Jadi kita punya 3 ditambah 1 kali 4 per 5 dikurangi 1 kali 2. Atau kita punya ini 7 per 3. Yaitu contoh contoh fungsi trigonometri, yaitu ini apa, X menuju 0 ekivalen dengan 4X menuju 0. Ya, karena ini ya terseret, atau kalau kita pakai penggantian variabel, jadi 4X-nya ini kita ganti dengan U, maka ini bawahnya juga harus U juga ya. Nah, ini ada latihannya untuk fungsi trigonometri. Ini latihannya coba ini ada contoh 5 soal, dicoba aja dulu. Ya. Ini soalnya dicoba, terus materinya Ibu cukupkan sampai limit fungsi trigonometri dulu. Nanti untuk tadi yang limit limit tahingga dan limit di tahingga itu kita bahas besok. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Ibu mau tanya. Ya, silahkan. Yang sebelum slide yang pertama, Ibu. Slide pertama. Maksudnya yang ada grafiknya, Ibu. Nah, ini. Ya. Ibu, ini harus selalu pakai ini, Bu, buat dibuktiinnya, pakai tabel ini. Kayak tabel yang di bawah? Iya. Enggak sih, enggak. Kan itu ini, jadi ngebangun intuisinya aja. Jadi sebenarnya yang kita cari itu seperti apa gitu. Jadi kalau dilihat dari nilainya, ini kan seperti ini ya di tabel. Kalau dilihat, kalau dilihat dari nilainya, ini seperti yang di tabel ini. Ini dari sebelah kiri seperti ini, sebelah kanan ini seperti ini ya. Gitu. Terus kalau dari grafiknya terlihat jelas ya, jadi si fungsinya itu hampir nyambung gitu ya, kecuali di titik yang kita tinjaunya ya, dia boleh bolong di titik yang kita tinjaunya, hanya untuk membangun intuisi. Membuktikannya mah tetap pakai definisi yang epsilon delta atau yang limit kiri limit kanan. Terima kasih, Ibu. Iya. Ada yang lain? Ibu maaf mau tanya. Yang pas bagian ada soalnya itu Bu, yang ada grafik yang menuju ke angka gitu, yang -1, yang fungsi, yang slide keberapa ya? Nggak tahu. Yang contoh atau yang apa? Ya, yang contoh soal. Contoh limit fungsi? Bukan Bu, yang udah agak ke bawah. Oh, yang fungsi ini banyak aturan ini? Bukan. Bukan Bu, yang bawah, ke bawahan lagi kayaknya Bu.
Yang ini yang menentukan konstanta. Tadi contohnya cuma sedikit sih. Terus habis itu ini soal. Ya, ini Bu, ini. Nah, soal. Ya, ini. Hmm. Yang grafiknya itu Bu, kan di situ itu kan ada grafik yang menuju ke angka 2 ya Bu, di yang koordinat Y. Pokoknya yang ada loncatan. Ini tuh maksudnya kita menentukan grafiknya itu gimana ya Bu? Maksudnya dari titik berapa ke titik berapanya itu dari mananya gitu Bu? Nah, soal yang A ini yang diketahuinya justru grafiknya. Ini yang diketahui, grafiknya diketahui. Oh, jadi grafiknya dulu gitu ya Bu. Jadi kita bukan bikin grafik ya Bu? Bukan. Oh iya. Grafiknya diketahui. Makasih Bu. Ya. Ya. Ibu izin bertanya lagi. Iya. Yang ini yang titik hitam sama titik yang nggak hitam, apa bedanya Ibu? Kalau misalkan kita disuruh ngegambar grafiknya? Apa? Ini kan yang ini ya, contohnya yang nah, di sini kalau misalnya di yang ini kan ini misalnya Ibu sebut F1 gitu ya. Jadi yang sebelah kalau dituliskan dengan fungsi banyak tadi untuk X-nya kurang dari min 3, ini fungsinya yang berlaku itu adalah F1. Nah, ini tanpa tiganya ya. Salah, tanpa 3. Jadi ini tanpa 3, kita akan punya ini. Nah, terus dari sebelah kanan, ini kita sebut punya fungsi F2. Ini fungsi F2-nya itu, ini berlaku dari min 3 sampai min 2. Nah, F3-nya sendiri itu, jadi F3-nya ini fungsi yang berbeda dengan fungsi yang sebelah kiri dan fungsi sebelah kanan. Ini karena fungsinya ini sama dengan 1. Ya, jadi yang titik hitam itu adalah nilai fungsi di titik tersebut. Nah, ini karena titiknya, ini min 3 ya harusnya. Ini nilai fungsi di F min 3 itu adalah nilainya 1. Jadi titik kan grafik itu adalah ini ya, himpunan titik-titik. Jadi kalau kita punya ini yang sederhana, misalnya fx sama dengan x gitu ya, kan fungsinya sebenarnya ini. Nah, garis ini kan sebenarnya kumpulan dari titik-titik gitu. Kalau titik hitam di sini ini hanya menegaskan aja, menegaskan bahwa nilai fungsi di titik min 3 itu nilainya ada di sini. Ini adalah F min 3-nya. Di sini. Gitu. Jadi, ya, grafik itu kan himpunan dari titik-titik. Oh, bukan di sini ya, di analisis real kalau salah. Jadi, grafik fungsi atau sebenarnya fungsi itu adalah, ya, kalau didefinisikan, yaitu A, B yang ada di F dengan A-nya di A dan B-nya di B dengan syarat fungsi. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya fungsinya mulus ya dia akan punya garis seperti ini. Kemarin juga kan ada fungsi yang nggak mulus, ada fungsi tangga yang naik-naik gitu. Misalnya yang kayak gini, terus di sininya kosong, terus ini yang gitu. Ingat fungsi floor
Nah, ini ya, diingat lagi, tanda titik ini hanya untuk menegaskan. Saya Ibu Hairunisa mau tanya yang bagian ini contoh soal di limit kiri dan limit kanan. Ya, yang mana? Contoh. Yang fungsinya banyak itu. Nah ini kan. Ya, yang fungsinya banyak. Yang ini? Ke atasnya lagi Bu. Bentar. Ke atasnya lagi. Oh, pas contohnya. Yang ini atau tadi soalnya? Iya, nah itu. Ya. Nah ini yang 1B itu kan X-nya itu kan akan berubah, fungsi akan berubah di X sama dengan 1. Tapi jawabannya itu dimasukkan ke fungsi yang X-nya gitu. Sedangkan 1 itu kan yang X lebih besar dari 0, X kurang dari 1, kalau X-nya sama dengan 1 kan nggak termasuk ke interval itu ya, Bu? X sama dengan 1 masuknya, nah, kan kalau masuknya ke sini kan. Kalau dilihat dari definisi fungsinya, ini kan F0, ya, tidak bisa dicoretin. Ini F0, itu nolnya masuk di interval ini kan, jadi kita akan punya fungsinya yang ini. Itu untuk 0. Kemudian untuk 1, ini satunya bukan masuk ke satunya tidak masuk ke fungsi yang tengah, tapi satunya masuk di fungsi yang ketiga di sini. Jadi F1 itu sama dengan 2 ditambah 1 kuadrat. Jadi kita punya nilainya 3. Itu adalah nilai dari F1. Kalau gitu berarti yang jawaban B-nya ada ya limitnya? Enggak ada. Karena limit itu dihitung bukan di titik evaluasinya. Oh iya benar. Ya, pakai yang limit 1 dari sebelah kiri dan limit fx ini dari sebelah kanannya itu. Jadi hanya mendekati saja. Kalau ini nilainya sama dengan, maka fungsinya punya limit. Kalau dia ya tidak sama, berarti fungsinya tidak punya limit. Kalau di sini kan kita lihat. Oh iya. Ya, jelas? Ya, terima kasih ya Ibu ya. Iya jelas. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ya. Izin bertanya. Untuk yang prinsip APIT, Ibu, boleh screen-nya dipindahkan? Nah yang ini. Iya, Ibu. Untuk yang, kan kata Ibu tuh untuk yang GX itu nilainya tuh harus sama dengan fx dan hx. Nah, bagaimana jika ketika kita menjumlahkan yang gx tuh, terus nggak sama fx sama hx-nya tuh, itu gimana? Apa jawabannya salah atau betul, cuma gimana Ibu? Yang kita cari ini tidak ada operasi fungsi. Ini kan cuma dibandingkan aja. Oh iya. Berarti harus memakai aturan yang sama ya, Ibu? Iya, pakai aturan yang sama tuh. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Bukan. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.